Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari materi ini adalah yang pertama, yaitu siswa mampu memahami operasi perkalian bilangan bulat. Yang kedua, memahami sifat-sifat pada operasi perkalian bilangan bulat. Yang ketiga, melakukan operasi perkalian pada bilangan bulat. Yang keempat, melakukan operasi pembagian pada bilangan bulat. Yang kelima, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, sebelum kita melanjutkan, perlu untuk dipahami oleh siswa bahwa video ini dibuat bukan untuk diambil soalnya saja, ya, tapi kalian harus melihat pembelajaran ini dari awal sampai akhir, jangan terpotong-potong, supaya kita dapat ilmu dari bahan ajar matematika yang dibuat ini, ya. Karena kalau kita cuma melihat di akhirnya video, sama saja seperti kita tidak masuk sekolah tetapi kita ikut ulangan saja, ya. Ini perlu dipahami oleh siswa bahwa kita ini melakukan pembelajaran, bukan cuma menyelesaikan tugas saja. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama yaitu operasi perkalian dan perkalian bilangan bulat, ya. Di situ ada resep. Tentu kalian pernah melihat resep, ya. Di situ tertulis resepnya 3 kali 1, ya. Kita harus memahami betul-betul tentang resep ini, ya. Jangan kita sampai pengaplikasian dalam kehidupan kita salah, ya. Oke, di situ ada resep. Pasien tersebut sebaiknya meminum obat 3 kali sehari, ya, 3 kali dalam 1 hari. Dengan kata lain, 3 kali 1 hari itu yaitu 1 tambah 1 tambah 1, ya. Artinya di sini pasien selama dalam 1 hari itu, ya, dengan resep 3 kali 1 artinya makan obatnya 1 per 1, ya. 1 kali minum itu 1 kali, ya, dalam 3 waktu, ya. 1 jadi bukan dalam sehari sekali minum 3. Nah, itu yang harus kalian pahami, ya. 3 kali 1 artinya 1 tambah 1 tambah 1, ya. Untuk yang kedua, suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi 1 lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap, ya. Karena di situ ada 5 lantai, maka permasalahan tersebut
dapat disajikan dalam bentuk perkalian 5 kali 6 ya. Jadi ada 5 lantai, tinggi setiap lantainya 6 meter. Jadi dapat kita tuliskan 5 kali 6. 5 kali 6 itu dapat kita jabarkan 6 ditambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, sehingga dapatlah tinggi kan tersebut 30 meter. Oke, sudah paham? Kita lanjutkan ya. Seperti ini kalau diaplikasikan ke dalam garis bilangan. 6 dari 0 ke titik 6 meter, kemudian 12 meter, 18 meter, 24 meter, 30 meter. Oke, kita lanjutkan contoh 1.10. Di sini anak yang bernama Endang, yaitu anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung 500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut, tentukan banyak tabung Endang dalam 7 bulan tersebut. Ya, di sini kita anggap potongan dan bunga bank diabaikan. Ya, jadi tidak ada bunga dan potongan. Ya, tadi permasalahan tadi tabung tadi dapat disajikan kan dia menabung selama 7 bulan, setiap bulannya 500, maka dapat kita tuliskan 7 kali 500 ya, sehingga dapat dituliskan 500.000 tambah 500.000 200.000 sama dengan 3.500.000 ya. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau penulisan dibalik 500 kali 7 ya, tentu hasilnya sama ya 3.500.000, tetapi kalau 500.000 kali 7 berarti 7 nya yang ada sebanyak 500.000. Jadi 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sampai 500.000 kali. Nah, tentunya ini tidak sesuai dengan permasalahan yang Endang tadi menabung 500.000 selama 7 bulan ya. Jadi untuk tadi tabung Endang selama 7 bulan bisa kita tuliskan seperti ini, 7 kali 500 ya. 7 kali 500.000, bukan 500.000 kali 7 ya. Kalau diletakkan pada garis bilangan ya seperti inilah yang dapat kalian lihat. Sudah kalian lihat ya, dari mulai titik 0 500 ya. Ini ada kali 1000 ya, artinya untuk keterangan bahwa 500 ini artinya 500.000 ya. Kalau 1000 tambah 1000 ya 1.000.000 ya. 1000 dikali 1000 dari 1.000.000, 1.500.000 kali terusnya ya, seperti itulah ya. Contoh 1.11 ya. Ketika memasuki dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18.00 suhu di sana adalah 10 derajat Celcius, tentukan suhunya ketika pukul 24.00 waktu setempat. Oke, penyelesaiannya dari pukul 18.00 hingga pukul 24.00 berarti sudah berlangsung 6 jam.
Karena setiap 1 jam suhu turun 2 derajat, maka turun suhu selama 6 jam tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian. Ya. Tadi selama 6 jam udah 18.00 udah 4, turunnya setiap jam 2 derajat Celcius. Karena di sini turun, maka ya turun negatif. Nah, turun 2 derajat berarti dapat kita ya sajikan turun itu menjadi negatif 2. Jadi 6 kali negatif 2 adalah ya, negatif 2 sebanyak 6 kali. Tadi negatif 2 tambah negatif 2 tambah 2, sehingga kita dapatkan adalah negatif 12. Jadi selama 6 jam suhu di Eropa tahun 12 dapat dituliskan negatif 12 derajat Celcius. Jadi suhu di Eropa ketika pukul 24.00 waktu setempat adalah yang awalnya 10 derajat tambah negatif 12 derajat adalah negatif 2 derajat Celcius. Ya. Kita lanjutkan ya. Karena tadi turun, dapat kita aplikasikan ke dalam garis bilangan ya. Mulai dari titik awalnya keadaan suhu tadi 10 derajat, karena turun 2 derajat maka dia ke kiri ya, 2 2 2 2 2, sehingga titik akhirnya pada jam 24.00 tadi adalah di negatif 2. Jadi secara umum untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat, A kali B diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali. Jadi saya ulangi, A kali B diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali, atau dengan kali lain A kali B, B tambah B tambah B tambah B dan seterusnya sebanyak A nya berapa. Kalau A nya ada 3 berarti B nya dijumlahkan sebanyak 3 kali. Kalau A nya 10 berarti B nya dijumlahkan sebanyak 10 kali. B tambah B tambah B tambah B sebanyak 10 kali. Oke. Nah, di sini kalian dapat tampilkan bahwa A kali B itu B tambah B tambah B tambah titik-titik tambah B. Titik-titik ini berapa banyaknya ya, sesuai dengan berapa A di sini. Kalau A nya 10 ya berarti B nya ada 10. Kalau A nya ada 15 berarti B nya ada 15. Kalau A nya ada 7 berarti B tambah B tambah sebanyak 7 kali. Oke, saya rasa kalian sudah paham. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan ke sifat ya, sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah juga membahas sifat-sifat ini ya, cuma waktu itu kita pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini kita akan mulai sifatnya, yaitu sifat perkalian ya pada bilangan bulat. Sifat yang pertama yaitu komutatif ya, A kali B, B kali A ya. Ini apa maksudnya nih ya, yang awalnya A kali B dibalik B kali A ya, dibalik. Misalnya 5 kali 2, di sini 2 kali 5 seperti itu. Asosiatif, asosiatif yaitu pengelompokan ya. A kali B kali C
itu sama dengan A kali B kali C. Apa maksudnya nih? Ya, awalnya A kali B dulu dikalikan, setelah dapat hasilnya A kali B baru dikalikan dengan C. Kalau yang sebelah kanan ini A kali buka kurung B kali C, ini artinya yang dalam kurung dulu kita kalikan, B kali C nya dulu hasilnya berapa baru kita kalikan dengan A. Oke, kita lanjutkan. Ini distributif ya. Distributif ini pada perkalian ada dua, yaitu perkalian terhadap perjumlahan A kali B tambah C ya, distributif ya, penyebaran ya, namanya penyebaran. Kamu perhatikan baik-baik bagaimana sifat distributif ini. A kali B tambah C itu sama juga dengan kita mengalihkan A dikali B dulu, ditambah A juga dikalikan dengan C ya. A kali B, A juga dikalikan dengan C, baru dijumlahkan. Oke. Kemudian perkalian terhadap pengurangan ya, distributif ya. A kali B kurang C dalam bentuk perkalian ini. Jadi kita sebar ya, uraikan menjadi A kali B dulu, A juga kali dengan C. Karena sini ada tanda kurang, berarti sini kurang. A kali B kurang A kali C. A kali B kurang A kali C. Di sini A nya dikalikan dengan B, A juga dikalikan dengan C. Oke. Untuk mengecek sifatnya, di sini kita memiliki tabel yang harus kalian lengkapi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita di sini video ini dibuat bukan untuk ya sekedar mengerjakan tugas saja, tetapi kita adalah untuk media pembelajaran. Jadi disinilah kamu bisa menggali informasi yang kalian butuhkan untuk nanti menjawab semua pertanyaan. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada kolomnya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Kolom pertama untuk nomor, kolom kedua untuk A, 3B, 4C, 5 A kali B, B kali A. A kali B, B kali A ini yaitu untuk sifat tadi komutatif ya. Sedangkan yang ini kolom yang ke 7 ya, 7 dengan 9 itu adalah untuk mengecek yang sifat asosiatifnya ya. B kali ini untuk membantu ya, supaya kita tidak 2-3 kali menyelesaikannya ya. Jadi kalau kita sudah bisa B kali C, tinggal masukkan hasil B kali C nya tadi dikalikan dengan A untuk yang kolom 9 nih. Oke, kita coba 1 2 3 4 5 ya. Kalian coba nanti di ya rumah, terus kalian buat di buku catatan ya, di rangkuman. Ini berguna nanti untuk kalian mengulang pembelajaran kembali di rumah ya. Kita contohkan dulu, mungkin kalian bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, kita coba ambil yang pertama, A kali B. A kali B, kita ambil A nya 1, B nya 5, berarti 1 kali 5. Kalian cukup tuliskan hasilnya berapa ya. A kali 5, 1 kali 5 berarti di sini adalah 5 saja ya. Di kolom A kali B ini dituliskan 5 untuk ya nomor pertama. B kali A, B nya 5,
A nya 1, berarti 5 dikali 1. Kemudian A kali B, tadi A kali B sudah kita dapatkan, yaitu 5 ya. Berarti 5 kita mengalikan dengan C, 5 kali 4, berarti sini adalah 20. Sekarang kita lihat di kolom B kali C. B kali C, B 5, C 4, 5 kali 4 20. Kalian coba nanti dituliskan dulu sini 20. Terus untuk yang kolom terakhir A kali buka kurung B kali C, berarti ya kita bisa mengulikan A kali B. A hasil tadi B kali C, kita lihat B kali C di kolom ini adalah 20, di kolom B kita dapatkan 20. Tinggal kita mengalikannya, A dengan 20, A dengan 20, 1 kali 20 ya. Jadi kalau kita lihat A kali B itu 5, B kali A itu 5, A kali B kali C itu adalah 20 ya. Sedangkan yang terakhir juga hasilnya A kali buka kurung B kali C 20 ya. Nah, untuk yang lain coba kalian cek apakah, dan nanti apabila terdapat perbedaan, kalian bisa mengecek ulang, siapa tahu kita keliru dalam menghitungnya. Oke, mungkin ada yang kurang paham bisa nanti bertanya ya. Kita lanjutkan ya. Kalau yang tadi itu sifat komutatif dan asosiatif ya, yang tabel 1.2, yang ini 1.3 pengecekan sifat disim pada perkalian. Mungkin ada pertanyaan, apakah ini diselesaikan juga? Iya, ini diselesaikan ya di buku catatan ya. Kamu beragam supaya kamu nanti mudah untuk belajar kembali ya. Oke. Sifat distributif ya, kalau selesaikan tinggal ikuti seperti yang tadi pada kumulatif dan asosiatif tadi ya, sama saja. Kita ikuti di sini P tambah C, kita ambil B nya 5, C nya 4, berarti 5 tambah 4, berarti sini adalah 9. A kali B tambah C, kita dapat tadi B tambah C nya 9, berarti tinggal kalikan dengan A, 1 kali 9 dapatnya 9. Lanjutkan A kali B, A kali B, A kali B 1 kali 5, berarti di sini cukup tuliskan 5 saja. Di kolom A kali C kita tuliskan hasilnya yaitu 1 kali 4, cukup kita tuliskan yaitu 4-nya saja di sini di kolom. Baru hasil A kali B tambah A kali C kita jumlahkan. A kali B kita dapatkan tadi 5, A kali C 4, berarti dapatnya adalah 20 ya, 20 ya. Lanjutkan yang lainnya, kalian coba sendiri di buku catatan. Kena pertanyaan ini 05 ya, itu silakan pada nomor 5 itu kalian isi dengan bilang bulat apa saja ya. Untuk 1 dan 4 sudah ditentukan bilang bulatnya. Untuk 5 itu kalian bebas bilangan berapa saja, dengan catatan yang kalian masukkan itu adalah bilangan bulat, baik bulan positif maupun bilang bulat negatif. Sama juga di yang ini, yang 5 ini kamu isi dengan bilang bulat sembarang berapapun, dengan catatan itu masih merupakan bilangan bulat. Oke, ini
sama dengan 1.3, cuma yang 1 titik ini terhadap penjumlahan ya, yang ini terhadap pengurangan ya. Sama saja yang harus kalian lakukan di tabel ya, 1.2 1.3 sama cara penyelesaiannya. Sama ini nomor 5 kosong, berarti harus kalian isi dengan bilangan bulat, bilang bulat apa saja ya, mau negatif mau positif terserah. Jadi kalian bisa isi di sini, dan ini dibuat juga di buku catatan perempuan. Oke, lanjutkan ya. Perkalian antara dua bilangan bulat tak nol ya, bilang positif dan bilang bulat negatif. Kita coba lihat di sini. Bilangan 1 positif, bilangan 2 positif, maka hasilnya positif ya. Kita contohkan 2 kali 3 ya, tentunya 2 kali 3 6. Tapi yang kita lihat ini 2 itu positif, 3 itu positif, maka hasilnya itu positif ya. Dan kita lihat yang kedua, positif kali negatif, hasilnya negatif. Contohnya tadi yang positif 3 kali negatif 2, maka hasilnya negatif 6. Nah, itu contohnya. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Bagaimana contohnya? Contohnya negatif 3 dikali 2, maka hasilnya negatif 6. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Bagaimana contohnya? Contohnya negatif 3 kali negatif 3, maka hasilnya adalah 6 ya. Oke, untuk mengecek kebenarannya kita coba cek ya. A 2 B 4, berarti 2 kali 4 8. 2 positif, 4 nya positif, maka hasilnya positif. Selanjutnya 2 kali 3 6, positif kali positif positif, 2 kali 2 4 positif juga. Kita ambil contoh yang selanjutnya, 2 kali negatif 1. 2 kali negatif 1 berarti positif kali negatif, positif kali negatif. Nah, kita lihat, positif kali negatif, hasilnya negatif. Nah, maka di sini kita buat negatif. Negatif berapa hasil kali ini? 2 kali 1 2, berarti negatif 2. Coba kalian lengkapi lagi tabelnya. Oke, ini untuk pengecekan hasil perkalian bilang negatif dengan positif. Dapat kita lihat tabel 4 kali 3 dan seterusnya. Silakan kalian isi di buku catatan ya, sebagai catatan kalian. Jika kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kita bisa mengambil nilai dari operasi perkalian bilang bulat. Berikut contoh kaitan antara operasi perkalian dengan konsep ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lengkapi tabel 1.9 berikut. Ya, positif, kita misalkan melaksanakan positif yang kanan ini adalah perintah. Jadi kalau kita melaksanakan perintah positif, yaitu takwa. Melaksanakan negatif itu larangan, maka hasilnya adalah tidak takwa, yaitu negatif ya. Ini kalian salin juga, kalian lengkapi supaya kalian nanti bisa memahami konsep perkalian ya, bilang positif dengan negatif
pada bilangan bulat. Oke, ini faktor bilangan bulat. Diketahui A dan B adalah bilang bulat, A disebut faktor dari B jika ada N sehingga B sama dengan A kali N dengan N adalah bilangan bulat ya. Langsung ke contoh saja, kita tentukan semua faktor positif dari 6 ya. Jadi 2 adalah faktor dari 6. Kenapa faktor dari 6? Karena ada 3 sedimen, sehingga 6 itu hasil perkalian dari 2 kali 3. 3 juga adalah faktor dari 6 karena ada 2 sehingga 6 sama dengan 3 kali 2 ya. Jadi kenapa 3? Karena 3 kali 2. Kenapa 2? Karena 2 kali 3 dengan 6. Jadi faktor 2, 3. 1 dan 6 juga faktor dari 6. Mengapa? Coba kau jawab sendiri. Kenapa ya? Jadi faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6 ya. Jadi faktor dari 6 itu 1, 2, 3, dan 6. Bilangan prima. Nah, kita coba kita lihat, nanti kita memahami bilang prima itu ya mana. Nah, jadi untuk memahaminya kamu nanti ini ada petunjuknya. Yang pertama, ikuti saja langkahnya ini. Coret bilang 1, coret bilang kelipan 2 kecuali 2, coret bilang kelipan 3 kecuali 3, kelipatan ya, kelipatan 3 bukan 3-nya, bukan 2-nya tapi kelipatannya. Coretlah bilang kelipat 5 kecuali 5, coretlah bilangan kelipat 7 kecuali 7. Ini ya, yang pertama tadi coretlah 1, berarti di sini coretlah 1. Coretlah 2 kecuali 2, berarti 2 jangan dicoret tapi kelipatannya 4, 6, 8 dan seterusnya ya. Coret 3 coret kelipatan 3 kecuali 3, 3 jangan kamu coret tetapi kelipatannya itu 6, 9 ya, 12 dan seterusnya. Kemudian coret kelipat 5 kecuali 5, kelipatan 5 bukan 5 tidak dicoret tetapi coret 10, 15, 20 dan seterusnya. Coret bilangan kelipatan 7 kecuali 7, jadi 7 jangan kamu coret tetapi kelipatnya mulai 14, 21, 28 dan seterusnya ya. Ini yang harus kamu salin, nanti kamu coret. Ya. Nah, selesai itu kamu tuliskan. Yang tidak dicoret kamu tuliskan seperti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 37, 41, 43. Nih tinggal kamu melanjutkan bilangan berapa lagi yang tidak dicoret tadi. Ini ada pertanyaan, mengapa 1 bukan bilangan prima ya. Kamu tuliskan 1 bukan prima, alasannya apa ya. Kita lanjutkan kepada pembagian bilangan bulat. Ini ada contoh, kalian bisa baca sendiri ya. Ibu Putri ingin membagikan kue kepada tetangganya. Kuenya yang akan dibagi itu 12 kue. Yang dibagi kue ada 6 ya. Bu Fitri membagi rata semua kue tersebut, maka masih tetangga mendapatkan kue. Maka kue yang 12 tadi dibagi 6 itu dapat kita tuliskan seperti ini ya. 12 dikurang 6 kurang 6 itu mengurangi 12 tadi berulang
dua kali kita lihat, kurang 6 2 kali, berarti hasilnya ada sama 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi 12 tambah 6 itu sama dengan 2. Ya. Jadi kita lihat di sini ya. 12 ada bilangan yang dibagi, 6 ada pembagi, sedangkan 2 adalah hasil bagi. Contoh selanjutnya, seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 3 satuan. Tupai telah ke kiri dan ke kanan, berarti sebelah kiri 0. Berapa kali tupai telah melompat? Tupai mau ke arah kiri, kanan. Jadi pada garis bilangannya dapat kita lihat seperti ini. Sekali melompat dia 3 kali tadi. Dia melompat ke kiri. Negatif 3, negatif 6, negatif 9, negatif 12, negatif 15. Berarti otomatis kita dapat hasilnya pembagiannya melompat 3 melompatnya 3 satuan sekali lompat maksudnya. Jadi dapat kita itu dapat hasilnya tadi dia melompat sebanyak 5 kali. Kita lihat di garis bilangan 1 2 3 4 5 kali. Jadi kita misalkan T itu adalah lompatan tupai, maka dapat kita tuliskan negatif 15 ditambah 3 ya, yaitu sama dengan negatif 5, atau negatif 5 adalah banyak anak panah 3 satuan ke kiri ya, rupanya sebanyak 5 kali ya, bukan melompat sebanyak negatif 5 kali, karena negatif 5 itu mewakili bahwa dia melompatnya adalah ke kiri. Secara umum jika A, B dan C adalah bilang bulat, jika A kali B itu sama C, maka A sama dengan C per B, dengan B tidak sama dengan 0. Atau jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A, dengan A tidak sama dengan 0 ya. Jadi bentuknya perkalian ini ya, bisa kita rubah bentuk menjadi ya pembagian seperti ini. Oke. Urutan operasi ini tidak kalah penting dalam kita melakukan operasi campuran baik kali, bagi, tambah ataupun kurang. Nah, contohnya seperti ini, kita ambil contoh ya, banyak terjadi. Tentukan hasil 6 ditambah 2 kali 4 ya. Yang tidak tahu operasi urutan operasinya tentu akan keliru menjawabnya ya. Yang sering kita temui jawaban, ada yang menjawab seperti ini. Jawab pertama, 6 ditambah 2 kali 4 itu ada yang menjumlahkan dulu di depannya, karena 6 tambah 2 muncul dahulu, maka dia jumlahkan ya. Yang kita temui dalam kehidupan kita, 6 tambah 2 kali 4 ditambahkan dulu, 8 kali 4 sama dengan 32 ya. Ini kejadian yang sering kita temui. Kemudian jam kedua itu 6 tambah 2 kali 4 itu yaitu dikalikan dulu 2 kali 4 8, 6 tambah 8 sama dengan 14 ya. Tentu ini dua kemungkinan yang akan terjadi, dan ini sering ditemui dalam pembelajaran ya.
Jadi mana jawab yang benar, yang jawaban 32 atau 14 ya. Untuk menjawab itu ya, kita coba lihat contoh seperti berikut. Yang pertama, hitung operasi di dalam kurung 6 tambah 2 kali 4 ya. Jadi yang betul itu adalah yang pertama itu, kalau dia dikurung, selesaikan yang kurung dulu. 6 tambah 2 8 kali 4 32 ya. Kalau dia dikurung ya, dikurung dulu baru dikalikan. Kita lihat hitung bentuk eksponen. Negatif 4 ditambah 3 pangkat 2. Maka yang harus dilakukan dulu adalah bilangan berpangkat dulu. Dipangkatkan dulu 3 pangkat 2 9. Jadi bukan ditambahkan dulu, tapi dipangkatkan dulu. Yang ketiga, perkalian perpanggilan secara dari kiri ke kanan. 2 ditambah 3 kali 4 ya. Apa yang dilakukan? Perkalian lebih dahulu. Jadi 2 hasilnya tadi 3 kali 4 ditambahkan 2 tambah 12 14. Jadi bukan 2 tambah 3. Nah, itu kesalahan, 2 tambah 3. Jadi yang harus dilakukan dulu adalah yang kali dibandingkan dengan. Contoh kedua, 48 dibagi 2 kali 3. Pembagian dahulu. Karena apa? Karena dia muncul lebih dahulu. Jadi pembagian dengan perkalian ya sebenarnya mana yang lebih dahulu. Kalau kali muncul dulu dibandingkan dengan bagi, maka kali dulu. Tapi ini bagi yang muncul dahulu. Jadi yang harus kita lakukan adalah pembagian dahulu. 48 bagi 2 24 kali 3 sama dengan 72. Contoh 3, 24 kali 2 bagi 8 ya. Karena di sini kali dulu muncul 24 kali 2, maka yang harus kita selesaikan adalah perkalian dulu. 48 dibagi 8 itu 6. Jadi hasil kali 24 kali 2 8 ya, seperti itu. Selanjutnya, kalau penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan seperti ini. 3 dikurang 2 tambah 5 kali 4. Yang muncul terlebih 2 negatif atau kurang ditambah ya, baru kali. Tetapi yang harus kalian lakukan dulu adalah perkalian dahulu ya. Perkalian dulu, hasilnya berapa? Ini tetap dahulu 3 kurang 2 yang dioperasikan dulu ya. Setelah dapat hasil 20 baru, karena di sini ada kurang dengan tambah, kita boleh mengurangkannya dulu. 3 kurang 1 3 kurang 2 sama dengan 1 tambah 20 yaitu 21. Contoh 2, 3 tambah 4 bagi 2 kurang 5 kali 4. Mana yang lebih dahulu? Ada bagi, ada kali, ada tambah, kurang. Semuanya ada di situ. Kita lihat dulu yang pertama muncul positif atau tambah. Tapi tidak boleh kita lakukan dahulu penjumlahannya karena di sini ada pembagian dengan perkalian. Mana yang kita dahulukan, yaitu pembagian dulu ya. 4 bagi 2 dapat 2. Setelah itu kita menyelesaikan 4 bagi 2, mana lagi? Ya, tentu keduanya adalah perkalian. 5 kali 4 20. Sekarang sudah kita dapat 3 tambah 2 kurang 20. Nah, di sini tidak ada lagi perkalian dengan pembagian, maka boleh kita jumlahkan dulu. 3 tambah 2 5 kurang 20 15 ya. Kita kembali lagi ke tadi urutan operasi. Nah, di sini jadi mana yang betul? Ya, betul jawab kamu, yaitu yang harus dilakukan dulu adalah
dikalikan dulu baru jumlah ya. Jadi yang betul ini adalah 6 tambah 2 kali 4 itu adalah dikalikan dulu 2 kali 4 8 tambah 6, yaitu hasilnya yang betul adalah 14 ya. Oke, kita pada bagian terakhir ini uji kompetensi. Buat di kertas folio ya, kumpulkan jangan di grup ya, tapi dibuat di folio tadi, kemudian jangan kumpul di grup tapi dikumpulkan ke WA saya yang sudah ada. Itu alasannya jangan sampai kalian ngumpul di grup itu supaya nanti ya yang lain sudah buat dengan susah payah, dengan pemikiran ya, dengan usaha keras, nanti teman yang lainnya cuma sekedar menyalin ya. Kita harus sama pahami ya. Tolong juga ini dikerjakan secara mandiri, karena ini kalau kalian bisa menyelesaikan ini berarti kalian sudah paham dengan materi ini ya. Ya, sedapatnya kamu kerjakan secara mandiri ya, kerjakan sendiri-sendiri. Oke, coba kita lihat ya, ada 6 1 2 3 4 5 6, ada 6 yang harus kalian lihat ini 1 2 ini 3 4 5 nya, dan ini dan terakhir. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, akhir kata saya berikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.